Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali ya bisa bertemu dengan kalian semua. Nah, hari ini kita akan melakukan yang namanya kegiatan bimbingan kelompok dengan tema maraknya kasus bullying yang terjadi di sekitar kita. Namun sebelum masuk ke materi, berhubung ini pertemuan perdana, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Guru Leli Sofianti. Kalian bisa panggil saya Ibu Yanti. Nah, selanjutnya saya juga ingin mengenal kalian lebih jauh lagi. Silakan nanti kalian menyebutkan nama dan kelasnya masing-masing ya. Silakan dimulai dari Masnya. Nama saya Usman Ali, kelas 11 IPA 1. Nama saya Abdi Sulaiman, kelas 11 IPA 2. Nama saya Wildan Rahmadani, kelas 11 IPA 3. Saya Yuka Parulien dari 11 IPA 4. Nama saya Yanti Holili dari kelas 11 IPA 5. Nama saya Nur Jamilah dari kelas 11 IPA 6. Baik, terima kasih. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, di kegiatan ini ada beberapa peraturan yang nantinya harus kalian taati. Di antaranya, nanti setelah saya membagikan materi, jika ada yang tidak paham dengan materi yang saya paparkan, kalian bisa menanyakan dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian jika kalian ingin keluar, maka kalian harus izin terlebih dahulu kepada saya ya. Mungkin dari peraturan tadi ada yang ingin ditambah? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kita langsung masuk ke materi ya. Di sini saya punya video tentang kasus bullying. Silakan disimak dulu. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah,
bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Baik, dari hasil video tadi, mungkin teman-teman sudah ada yang paham apa sih itu bullying. Silakan mengacungkan tangan. Ya, silakan Mbaknya. Bullying itu adalah kekerasan. Ya, silakan Masnya, saya pilih Aca aja yuk. Bullying itu adalah penindasan. Ya, betul. Jadi, bullying itu merupakan suatu tindakan yang tidak baik yang diberikan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain, seperti itu. Nah, kasus bullying ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat saja, melainkan bisa terjadi di lingkungan sekolah, seperti jenjang universitas, SMA, SMP, bahkan anak SD pun bisa melakukan hal tersebut. Nah, kemudian bentuk dari bullying ini seperti yang ada pada video tadi, tidak hanya berupa verbal, tidak hanya berupa kata-kata ejekan, melainkan juga bisa berupa fisik, relasional, dan bahkan bisa melalui media sosial. Mungkin hanya itu saja dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang tidak paham atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya. Ya. Bagaimana cara mengatasi agar kita tidak melakukan ataupun kita tidak menjadi korban dari bullying itu, Bu? Ya. Bagaimana Bu cara kita agar kita tidak melakukan hal tersebut? Nah, caranya kita lebih kepada sadar diri. Nah, karena manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Jadi jika kita sudah sadar diri, maka kita tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, kemudian bagi si korban atau orang yang menerima kasus bullying itu, kita bisa meningkatkan rasa percaya diri kita, karena kan bullying ini biasanya diberikan kepada seseorang yang bertujuan untuk menjatuhkan mental seseorang, seperti itu. Nah, di sini saya ingin bertanya, kira-kira kalian sudah ada yang tahu tentang dampak negatif dari kasus bullying ini? Silakan menunjukkan tangan. Dampak negatif dari kasus bullying ini. Iya. Salah satunya tidak percaya diri. Ya, betul. Nah, jadi itu salah satu dampak negatif yang diterima oleh si korban. Salah satunya adalah tidak percaya diri, merasa tidak percaya diri. Kemudian korban itu bisa mengalami depresi, stres. Bahkan yang lebih parah lagi, si korban itu bisa sampai bunuh diri, seperti itu. Kemudian dampak negatif bagi si pelaku itu bisa dikenai sanksi bertahap, seperti dari orang tua, kemudian pihak berwajib, dan kemudian bisa juga ke pengadilan. Dan yang lebih parahnya lagi, si pelaku ini bisa masuk penjara, seperti itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, baik, jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini kegiatan hari ini. Mungkin di lain hari kita bisa bertemu kembali dengan materi yang berbeda. Namun sebelum saya tutup, di sini saya punya kertas kecil. Saya ingin meminta kalian menulis kesan dan pesan selama kalian mengikuti kegiatan ini, ya. Silakan. Ini Mbak. Kalau sudah dilipat kertasnya dan dikumpulkan kembali.
Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup lagi, di sini saya punya tambahan biar kalian bisa lebih paham tentang materi kita pada pagi hari ini ya. Silakan, Mbaknya. Oke, sudah. Saya rasa cukup sampai di sini kegiatan kita pada pagi hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.